Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hanif Anjumi Suhuri dari NIM 19021020504. Di sini saya akan menjelaskan konsep STPPA, fisik motorik perkembangan anak usia dini. Jadi, menurut STPPA ini terbagi menjadi dua fisik motoriknya. Ada perkembangan motorik kasar sama perkembangan motorik halus. Yang pertama itu perkembangan motorik kasar atau Lerge Motor Development. Menurut Beauty, kemampuan motorik kasar itu dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada pada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama itu berjalan atau walking. Dengan indikator berjalan itu naik turun tangga dengan menggunakan kedua kakinya. Yang selanjutnya adalah berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki. Selanjutnya ada berlari atau running. Dengan indikator menunjukkan kekuatan atau kecepatan berlari, melompat atau jumping. Dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang, ke samping. Setelah itu ada memanjat atau climbing, memanjat atau turun tangga, dan memanjat pohon. Yang kedua, perkembangan motorik halus atau small motor development. Menurut Betty, perkembangan motorik halus pada anak ini mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan atau menguasai gerakan-gerakan otot dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan dari jari jemari. Bermain adalah wujud dari perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Itu dapat dipandang sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan yang spontan, terfokus pada anak usia dini, dan dapat dipandang sebagai sebuah aktivitas atau kegiatan yang menjadi keseharian-harian anak usia dini. Indikator tahap pencapaian perkembangan fisik motorik pada anak usia dini atau STPPA. Untuk mengetahui tingkatan-tingkatan tersebut, kita perlu mengklasifikasikan dengan melakukan pendekatan umur atau age approach. Pendekatan umur ini merupakan pendekatan secara tradisional yang paling sering digunakan para ahli dan calon pendidik. Secara sederhana, perkembangan anak ini dapat diketahui dari usia, tingkah laku, dan kondisi fisik atau lainnya. Pengertian lain dari perkembangan itu perubahan-perubahan yang dapat dialami dari individu atau organisme yang menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, atau maturation yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Dan dari 4 perkembangan itu merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut aspek mental psikologis. Kemampuan anak dalam merespon pembicaraan orang tua, tawa orang dewasa, merangkak, berjalan, memegang sesuatu benda dan sebagainya, itu semua adalah proses perkembangan anak dalam merespon keadaan di sekitarnya. Jadi anak usia dini itu dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa dan dapat diturunkan oleh anak tersebut. Jadi jangan sampai anak tersebut itu melihat hal-hal jelek yang dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh Samsul, perkembangan pada masa anak-anak atau early children, yaitu usia 2-6 tahun, krisis yang terjadi adalah inisiatif versus rasa bersalah. Secara deskriptif itu, anak-anak itu menunjukkan kemampuan atau keterampilan motorik dan menjadi lebih tertarik dalam interaksi sosial dengan orang-orang yang berada di sekitarnya atau lingkungannya. Jadi anak itu cenderung suka dengan hal-hal yang baru dan suka bermain pada lingkungan hal tersebut. Setiap gerakan yang sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya, anak itu cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang sangat gesit. Seperti contohnya ya, anak itu berlari-lari, akhirnya jatuh, terus setelah itu bermain bola, menangkap bola, dan lain sebagainya. Dalam psikologis, kata motor itu adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan kecil seperti itu. Kalau motor itu segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ fisik. Seperti itu. Kalau motorik, jadi motorik itu gerakan tubuh atau bagian-bagian yang dilakukan secara sengaja, terkendali, yang terorganisir, seperti melepaskan tangan, menggerakkan kaki untuk berjalan, dan lain-lain. Menurut prinsip
Shepard Claudel, urutan kematangan dan pertumbuhan fisik dimulai dari daerah kepala sampai pada daerah tulang ekor. Demikian konsep dari STPPA, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Faza, NIM 1902105064. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang karakteristik STPPA pada aspek fisik motorik anak usia 0 sampai 2 tahun. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA, karakteristik perkembangan fisik motorik anak dalam keseharian terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perkembangan motorik kasar, yang kedua perkembangan motorik halus, serta kesehatan dan perilaku keselamatan. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat, yaitu 2 minggu dari semua periode perkembangan anak usia dini. Karakteristik dari perkembangan fisik dan perkembangan motorik pada anak usia 0-2 minggu dapat dilihat dari yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi secara cepat dengan lingkungannya. Yang dimaksud lingkungan barunya ini yaitu di luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup berbagai aspek, yaitu yang pertama perubahan suhu, menghisap dan menelan, bernapas, dan membuang kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, akan tetapi yang di punggung itu biasanya akan segera menghilang. Yang kedua yaitu perkembangan motorik pada usia 0-2 minggu. Perkembangan motorik pada usia tersebut, gerakan-gerakan bayi yang baru lahir bersifat acak atau tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya. Secara umum, gerakan tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Gerakan menyeluruh yaitu terjadi di seluruh tubuh bila ada salah satu bagian tubuh bayi distimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh ini semakin sering terjadi dan semakin meningkat dari hari ke hari. Sedangkan gerakan khusus yaitu meliputi bagian tubuh tertentu. Gerakan ini merupakan tanggapan atau refleks terhadap rangsangan. Selanjutnya, masa bayi usia 2 minggu sampai 2 tahun. Masa bayi merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama yang terbesar adalah dalam tahun-tahun pertama. Perubahannya dapat dilihat dari perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan fisik selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, lalu mulai menurun, dan yang pertama perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada bayi usia 2 minggu sampai 2 tahun yaitu perkembangan fisik selama 6 bulan pertama pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, lalu mulai menurun, dan tahun kedua tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Sedangkan pada tahun kedua, sebaliknya, proporsi tubuh juga mulai mengalami peningkatan, seperti pertumbuhan kepala, dan sedangkan pertumbuhan badan dan tukai meningkat. Yang kedua, perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada anak usia 2 minggu sampai 2 tahun yaitu gerakan refleks tersenyum mulai muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial atau reaksi terhadap senyuman orang lain juga mulai muncul. Yang kedua yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada usia 2 minggu sampai 2 tahun yaitu gerakan refleks tersenyum muncul pada minggu pertama, sedangkan senyum sosial atau reaksi terhadap senyuman orang lain dimulai antara bulan ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya pada bulan ketiga dan keempat
bayi juga mulai bisa melakukan posisi tengkurap. Dan bayi juga dapat menahan kepalanya secara tegak. Dan bayi juga dapat melakukan gerakan seperti berguling, duduk dengan bantuan, dan bayi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun ini mulai menggenggam dan memindahkan tubuh dengan cara menendang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Raisa Rafelia, NIM 5069. Selanjutnya saya akan membahas tentang menganalisis standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama ada tingkat pencapaian perkembangan anak usia 0 sampai 3 bulan. Motorik kasarnya yaitu anak mulai dapat berusaha mengangkat kepalanya saat ditelungkupkan, menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang ketiga ada memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri. Untuk motorik halusnya yaitu refleks menggenggam jari ketika ada yang menyentuhnya. Yang kedua ada memainkan jari-jari tangan dan kaki. Ketiga ada memasukkan jari ke dalam mulut. 2. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini usia 3 sampai 6 bulan. Untuk motorik kasarnya, yang pertama ada tengkurap dengan kedua tangan menopang dan dada mulai diangkat. Yang kedua ada mulai bisa duduk namun dengan bantuan. 3. Mengangkat kedua kaki saat terlentang. Yang keempat, kepala tegak ketika duduk dengan bantuan. Untuk motorik halusnya, yang pertama ada sudah bisa memegang benda dengan 5 jarinya. Yang kedua, memainkan benda dengan tangannya. Yang ketiga, anak mulai bisa meraih benda yang ada di depannya. Yang ketiga, tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini usia 6 sampai 9 bulan. Untuk motorik kasarnya, yang pertama ada dapat tengkurap bolak-balik tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang kedua ada dapat mengambil benda yang terjangkau atau yang tidak hanya di depannya saja. Yang ketiga ada melempar, memukul dan menjatuhkan benda yang anak pegang. Yang keempat ada mulai merangkak ke segala arah. Kemudian yang kelima, anak sudah dapat duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian untuk yang keenam ada dapat berdiri dengan bantuan pegangan. Jadi anak tuh mulai bisa berdiri dengan pegangan misalkan kursi atau meja. Untuk motorik halusnya yaitu anak mulai memegang benda dengan ibu jari dan jari telunjuk atau menjungkut kayak megang-megang itu. Kemudian yang kedua ada bisa meremas benda yang dia pegang seperti meremas kertas dan benda lainnya. Yang ketiga ada dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Kemudian yang keempat ada tingkat pencapaian perkembangan anak usia 9 sampai 12 bulan. Motorik kasar. Untuk motorik kasarnya mulai berjalan dengan berpegangan, kayak memegang tembok sambil berjalan atau pegangan ke bangku dan anak mulai jalan. Yang kedua ada dapat bertepuk tangan atau mengikuti seseorang ketika bertepuk tangan. Kemudian untuk motorik halusnya, anak dapat memasukkan benda yang dia pegang ke dalam mulut. Jadi biasanya usia segini tuh apa yang dia pegang itu biasanya dimasukkan ke dalam mulut. Dan yang kedua ada menggaruk-garuk kepala. Yang ketiga, anak dapat memegang benda kecil atau tipis, misalnya potongan buah atau biskuit. Kemudian untuk yang kelima, tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Untuk motorik kasarnya, anak sudah dapat berjalan beberapa langkah tanpa pegangan atau bantuan. Di sini anak mulai belajar berjalan sendiri. Untuk yang kedua, anak dapat turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak. Kemudian yang ketiga, anak dapat berdiri dari posisi duduknya. Jadi kayak misalkan anak-anak tuh duduk dan
mulai belajar untuk berdiri sendiri. Kemudian yang keempat ada melakukan gerak menendang bola. Dan yang kelima ada berguling ke segala arah. Jadi kalau anak udah tidur tuh bisa sampai kemana-mana dengan dia menggulingkan badannya. Untuk motorik halusnya, biasanya usia 1 sampai 1,5 tahun ini anak mulai mencoret-coret dengan bebas, entah itu pada kertas ataupun media lainnya yang disediakan, atau bahkan bisa juga mencoret-coret tembok. Kemudian yang kedua ada menumpuk 3 kubus ke atas. Yang ketiga, anak dapat memegang gelas minumnya dengan kedua tangannya sendiri tanpa bantuan. Yang keempat ada memasukkan benda-benda ke dalam wadah. Misalkan ada sebuah permainan, anak disuruh memindahkan barang ini ke wadah lainnya. Kemudian yang kelima ada menumpahkan benda-benda dari wadah. Misalkan anak makan, kemudian tiba-tiba dia ingin menumpahkan tempat makannya. Dan yang terakhir yaitu tingkat pencapaian perkembangan anak usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Untuk motorik kasarnya, di sini anak sudah dapat melompat di tempat ia berdiri. Yang kedua ada berjalan sendiri tanpa jatuh dan tanpa bantuan siapapun. Yang ketiga ada naik turun tempat yang lebih tinggi atau tangga dengan bantuan, biasanya dengan pegangan pada sisi kanan kirinya. Yang keempat ada berjalan mundur beberapa langkah. Yang kelima dapat menarik dan mendorong benda ringan seperti kursi kecil. Yang keenam ada menendang bola ke arah depan. Yang ketujuh, anak dapat melempar bola ke depan tanpa kehilangan keseimbangan. Dan yang terakhir ada anak dapat mulai berjongkok. Untuk motorik halusnya, biasanya anak sudah bisa membuat coretan atau garis vertikal dan horizontal. Yang kedua ada dapat membalik halaman buku walau belum sempurna. Dan yang terakhir, anak dapat merobek-robek kertas yang disediakan. Cukup sekian dari saya dan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.